Barakallahu fikum, saya mau bicara masalah bagaimana cara kita ini mengembangkan diri, terutama yang masih muda-muda. Kalau yang apa namanya sudah atau merasa muda juga nggak apa-apa juga sih ya. Apa yang masih muda atau merasa muda ya, kita harus terus berkembang karena kita ini hidup itu masih berjalan ya. Hidup masih berjalan, maka kita harus berkembang gitu loh. Kita harus lebih maju dari hari ke hari, dari masa ke masa, harus bertambah terus. Jadi jangan kita ini stagnan gitu hidup kita, harus selalu ada perkembangan. Dan itu kan yang dimau oleh Allah dan Rasulnya kan dari kita. Al mu'minul qawi khairun wa habbi ilallah minal mu'minit dhaif. Jadi orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah kan. Daripada kita, jadi kita ini gini. Ustaz Farid itu suka ngomong, kuat imannya, kuat ilmunya, kuat jasadnya, kuat kantongnya, kata beliau. Ya, mungkin yang pernah dengar dari beliau seperti itu, masya Allah. Maka kita belajar dari guru-guru kita bagaimana mereka itu setiap semakin bertambah umur itu ternyata semakin produktif gitu. Semakin produktif. Semakin bertambah umur mereka semakin menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Nah, ini saya ingin berbagi bagaimana cara kita ini mengembangkan diri. Nanti bisa dikaitkan dengan akhirat juga, bisa dikaitkan dengan dunia juga. Oke, barakallahu fikum. Para hadirin rahimakumullah, kita kalau setiap tahun bertambah tahun, kan kita ini perlu mengintrospeksi diri. Apa saja yang perlu ditambah, apa saja yang sudah ditambah, pencapaiannya apa aja kan gitu. Nah, barometernya apa itu? Nah, ini saya mau berbagi. Jadi, barakallahu fikum, kita ini kalau berkaitan dengan, ini saya copot ya. Kalau berkaitan dengan agama, ya berkaitan dengan din kita, maka kita tambah 4 hal. Ya, secara din, maka tambah 4 hal. Pertama, kita tambah dulu yakinnya kita kepada Allah. Yakin. Kita tambah yakinnya kita. Kalau kita semakin bertambah yakin kepada Allah, berarti saya mohon izin berdiri ya. Kalau kita tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada progres di situ. Berarti ada pertambahan, ada nambah. Nah, itu berarti kita sudah berkembang. Kalau kita tambah yakin sama Allah. Nah, yakinnya kita kepada Allah itu terjemahkan dengan baik apabila kita memiliki 2 hal. Apa itu? Husnudzan kepada Allah sama tawakal. Nah, jadi yakinnya kita harus bertambah. Semakin hari harus semakin bertambah. Bukan semakin layu gitu. Dan ketika pas kita husnudzan kepada Allah, maka kita ini pasti selalu positif thinking. Berpikirnya itu positif gitu loh. Bukan berpikir negatif. Oh, aku banyak utang, aku nggak bisa bayar. Aku begini, aku sakit, pikirannya negatif terus. Dan kita biasa diajari ada law of attraction ya, yaitu hukum tarik menarik. Apabila kita berpikir positif, maka yang kita tarik adalah positif. Jika kita berpikir negatif, maka yang kita tarik adalah hal yang negatif. Nah, maka itu kan husnudzan billah itu perintah Rasulullah, perintah Allah dan Rasulnya, perintah Allah dan Rasulnya, husnudzan kepada Allah. Jadi kita berpikir itu yang baik-baik aja, begitu. Apapun yang terjadi, apapun itu yang terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, pada ekonomi kita, sosial kita, itu semua baik, ya. Dan ingat, jangan pernah salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Jadi kita juga selain saya mempelajari ilmu syar'i, saya juga mempelajari ilmu psikologi, maka bisa jadi konselor, jadi konseling dan di mana-mana bicara tentang psikologi dan parenting itu di mana-mana. Setelah lagi saya diminta untuk ke Banjarnegara dan Wonosobo. Sebelumnya saya ke Malang, ke Lamongan, ke Jakarta Timur, kemana-kemana banyak diundang untuk bicara psikologi sebenarnya. Nah, saya pengen berbagi itu sebenarnya, tapi ini dulu. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi insya Allah ya. Semoga Allah berikan kita umur yang panjang, diberi amal saleh dan kita bisa bertemu lagi. Barakallahu fikum. Ini harus nambah. Berikutnya, apa yang perlu kita tambah? Kita tambah adalah ibadah kita. Tambahin tuh ibadahnya. Nah, ibadah terbagi jadi 2. Ibadah apa?
ritual. Terus ibadah sosial. Jadi kita perlu tambah tuh ibadah kita, ibadah ritual kita. Baca Qurannya, zikir pagi petangnya. Kita dulu bahas zikir pagi petang di Al-Furqan sama memang juga. Coba kita bagi-bagi. Zikir pagi petang penting. Barakallahu puasanya, zikirnya dan seterusnya. Salatnya yang khusyuk. Terus sosialnya, sosial kita membantu orang lain banyak, bantu apapun itu, mau tenaga, mau harta, mau pikiran, mau apa, itu perlu kita tambah terus. Nah, jadi kita yakin keyakinannya sama Allah tambah, sukses hidup. Ibadahnya tambah, sukses hidup. Iya, oke. Yang ketiga, apa yang perlu kita tambah? Akhlak. Nah, akhlak itu dua juga. Apa? Usaha untuk berbuat baik. Ini baik. Pokoknya sama orang itu baik aja terus. Yang kedua, jangan nyakitin. Jangan nyakitin. Inti dari akhlak itu. Dah. Jangan nyakitin. Pokoknya kalau kita ini, pokoknya pikiran kita baik aja. Terus nggak ada niatan nyakitin apapun. Menyakiti, mendolimi itu terbagi jadi dua. Menyakiti dari sisi kehormatan, kita mencela, kita merendahkan, kita nyakitin hati pun banyak, bisa pakai lisan, pakai perbuatan. Kenapa kalau kita ngasih kita nggak boleh melempar? Nyakitin. Bahkan dengan apa? Bil ima, al ima dengan isyarat. Coba kita merendahkan tapi begini, boleh nggak? Tetap haram dalam Islam, ya kan gitu. Pokoknya ini, gitu haram kan? Tetap haram, nggak boleh nyakitin. Ini kedoliman yang pertama, kedoliman dalam hal kehormatan. Kedoliman kedua dalam hal harta, nggak boleh nipu. Naudzubillah. Kalau dagang yang jujur aja lah, nggak usah nipu-nipu begitu. Jangan korupsi, jangan. Ya, kalau kerja kita pekerja ya tepat waktu. Kalau kita ini terlambat atau pulang duluan, ya ngomong apa adanya supaya gajinya dikurangi. Itu biar berkah. Oke, barakallahu fikum. Nambah akhlak. Kok bertambah akhlak? Oh, semakin hari semakin baik ini orang. Semakin hari nggak pernah nyakitin orang, berhasil, sukses itu. Oke. Ini yang ketiga. Nanti ada 10 ya. Oke, yang keempat. Apa yang perlu kita tambah? Yang perlu kita tambah adalah kebersihan hati. Kebersihan hati. Kita hatinya bersih, nggak ada kotor, nggak. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Selamat itu bersih. Nah, hati yang bersih itu bersih dari apa? Oke, bersih dari pertama, bersih dari hasad, bersih dari dengki, bersih dari dengki. Jangan pernah melihat nikmat orang, nggak usah lihat, biarin aja, itu nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kita masing-masing ada bagian nikmatnya sendiri. Iya. Syekh Dr. Salam Al-Audah mengatakan, kaifa yas'adul mar'u fi hayatihi, kaifa yas'adu al-hasidu fi hayatihi wa fi sadrihi lahabun minan nar. Subhanallah. Menarik ya? Tahu artinya? Tahu dong. Artinya adalah bagaimana mungkin pendengki itu akan hidupnya bahagia sedangkan dalam dadanya ada bara api. Allahu Akbar. Itu. Maka itu kan kalau kita ini ada nikmat orang lain, kita doakan keberkahan kan. Barakallahu fi malik. Sunnahnya begitu, kita berikan apa? Doa. Karena doa kita itu menghindarkan kita dari kedengkian. Kalau kita ini lagi iri sama orang, lagi dengki sama orang, doain aja, ya Allah berkahilah hartanya fulan. Insya Allah nggak jadi dengki.
Jadi cara melawan dengki apa? Mendoakan. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya sombong. Sombong itu bahasa Arabnya apa? Kiber. Kiber artinya apa? Besar. Kalau dia besar, membesarkan diri, berarti harus ada yang dikecilin. Harus ada yang direndahin. Jadi beda antara bangga diri dan sombong. Tidak setiap bangga diri itu sombong. Kok bangga diri itu, ya dia mengangkat dirinya sendiri tanpa merendahkan orang. Tapi kok sombong, dia membesarkan dirinya sekaligus merendahkan orang. Dosanya lebih gede sombong daripada bangga diri. Gitu. Malah kadang menyebut kebaikan diri sendiri pun kadang perlu. Kadang perlu. Saya bisa ini, saya bisa itu, saya seterusnya. Perlu nggak kok dalam bisnis? Perlu dong. Masa nggak perlu? Perlu dong. Saya bisa ini, bisa ini. Saya bisa menawarkan ini. Saya bisa ini. Ya nggak? Perlu. Ya. Jadi kalau bangga diri sama sombong, ya hati-hati sombong. Kok bangga diri dikit, ya nggak apa-apa kali lah. Ya kan gitu. Tapi kalau udah sombong, itu nggak boleh. Saya merendahkan. Oke? Barakallahu fikum. Ini sombong. Ada sesuatu yang menarik. Syekh Abdul Aziz At-Tarifi mengatakan, la tuqarin dunyaka bi dunya ghairik. Idza ghalabtahu takabbarta. Wa idza ghalabaka hasadtahu. Menarik. Jangan kamu bandingkan dunia kamu dengan dunia orang lain. Jika kamu menang, kamu sombong. Jika kamu kalah, kamu dengki. Benar nggak? Kalau kita banding-bandingkan dunia kita dengan orang lain, nggak ada habisnya. Kalau nggak sombong jadi dengki. Kalau kita menang sombong, kalau kita kalah dengki. Udah biarin masing-masing apa Allah kasih bagiannya sendiri-sendiri, rezekinya sendiri-sendiri. Oke. Ya, jangan sombong. Terus ghil. Apa itu ghil? Wala rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Di situ kita berdoa kepada Allah, ya Allah janganlah Engkau jadikan dalam hati kami ada ghil kepada orang beriman. Ghil di situ apa terjemahannya? Dengki, keliru. Ghil itu bukan itu. Ghil itu lebih umum daripada itu. Ghil itu benci, ngambek, kecewa, dan seterusnya. Orang gampang baperan, gampang kecewa, itu ghil tuh. Ghil itu dari mana? Hah? Bahasa Arab. Apa namanya? Kan di Al-Quran tuh. Di Al-Quran. Wala taj'al fi qulubina ghillan, ya kan? Ghil. Itu bahasa Quran. Oke? Nah, jadi benci, ngambek, suka ngambek, kecewa, aku kecewa, begini-gini, itu ghil loh. Dan seolah-olah orang itu kalau udah bilang, ini kebiasaan orang Indonesia nih, kalau udah bilang aku kecewa, seolah terdolimi. Belum tentu loh. Orang kalau bilang aku kecewa, terdolimi, bisa jadi dia yang penyakit hati. Ya nggak, coba lihat nanti aku kecewa ini, aku kecewa itu. Seolah dia sendiri yang benar. Nanti kalau dalam bahasa psikologi self-serving bias, artinya merasa diri paling benar, udah yang lain salah. Subhanallah wa bihamdi. Ya, jadi jangan suka benci sama orang. Dikit-dikit ada kebencian. Alhamdulillah. Terus berikutnya apa? Hikad itu adalah dendam. Jangan suka dendam ke orang. Ya. Nggak boleh dendam sama orang. Orang kalau apa gini, ada yang punya prinsip gini. Jika kamu baik, aku lebih baik. Jika kamu jahat, aku lebih jahat. Rawahu Iblis. Nggak boleh. Nggak ada kayak gitu. Islam nggak ngajarin gitu. Yang bener apa? Kamu baik atau nggak baik sama aku tetap berbuat baik. Oke? Kamu jahat sama aku nggak akan jadi jahat seperti kamu. Ya? Ya, barakallahu. Nggak apa-apa. Nggak Haji, iya. Nggak apa-apa, nggak dosa ini kan? Allahu Akbar. Itu. Subhanallah bihamdi. Oke, barakallahu fikum. Ghil apa namanya? Dendam.
Dendam. Nggak ada dendam. Barakallahu. Jadi prinsip yang keliru tadi. Jika baik, ya baik. Jika buruk, saya buruk. Nggak. Islam nggak ngajarin kita gitu. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Itu. Barakallahu. Berikutnya, nomor 5. Suudzon. Ini masih yang kebersihan hati ya. Barakallahu. Jadi jangan suka suudzon. Orang suudzon itu hidupnya nggak tenang itu. Dikit suudzon. Ya, anaknya disuudzoni, istrinya disuudzoni, apa semua disuudzoni. Mana tenang kita. Barakallahu. Enggak, jangan hilangkan itu. Ya, hilangkan ada mudah suudzon itu. Nggak bikin tenang hidup. Oke, barakallahu. Terus gibah. Wah, no. Ini terutama emak-emak ini. Barakallahu. Soalnya mama itu ngomongnya jadi laki-laki itu limit kata-katanya 7.000 per hari. Emak-emak 20.000. Makanya suka ngomongin. Ya. Bahkan suaminya itu dia omongin. Suamiku begini. Ketemu sama perempuan yang lain sama. Udah tambah deh. Padahal perempuan yang solehah itu nggak pernah mengungkap aib suaminya kepada siapapun, bahkan kepada keluarganya, bahkan kepada orang tuanya. Kan itu. Gitu. Tuh dengerin mak-mak. Di setting kan? Barakallahu fikum. Oke. Nah, ini semua 6 hal ini adalah ummahatul khaba'ith. Itu inti-inti dari apa? Keburukan-keburukan. Keburukan itu baliknya ke ini semua nih. Ya, barakallahu fikum. Jadi kalau kita sudah semakin bersih hati kita dari ini semua, sukses. Oke? Kita review lagi. Semakin yakin sama Allah. Husnudzon sama tawakal. Sukses. Kedua ibadah ritual dan sosial. Sukses. Oke? Akhlak apa tadi? Semakin baik berbuat baik sama tidak menyakiti orang. Sukses. Ini kebersihan hati. Semakin bersih hati kita, sukses. Oke. Ini Abus, ya, berarti. Oke. Berikutnya adalah, nah ini yang dunia. Oke. Yang dunianya berarti ini nomor 5 ya. Tambah ilmu. Mau ilmu din, mau ilmu dunia, tambahin terus. Jadi kita ini perlu, saya tuh biasanya mengajak ke murid-murid saya setiap tahun, biasanya itu saya ada berkumpul dengan mereka setiap Syawal. Jadi mereka murid-murid saya yang saya bina itu saya kumpul di di Jonggol, di Sukabumi, di sini ya. Nanti insya Allah Syawal nanti pun kami juga mau kemana, mungkin di Solo atau di Bandung. Mereka para dai-dai ya, murid-murid saya udah jadi dai-dai, udah jadi para ustadz-ustadz atau mahasiswa minimal. Itu kita ajak untuk muhasabah. Udah nambah belum ilmunya? Gitu. Udah nambah belum? Nah, dalam hal ini kalau kita ini pengen nambah ilmu, biasakan untuk mengosongkan gelas. Kosongkan gelas. Maksudnya apa? Supaya kita bisa diisi. Kalau kita udah merasa penuh, ya udah kita nggak bakal nambah ilmu lah. Ini yang pertama. Yang kedua, siap memuridkan diri kepada siapapun. Kita ini lah, siap memuridkan diri kepada siapapun. Kepada tukang sampah sekalipun, kepada satpam sekalipun, kepada siapapun, kita memuridkan diri. Jadi kalau kita ngobrol, dia berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi tentang keluarganya dulu gimana, orang tuanya gimana, dengerin aja. Kita nggak boleh ngerendahin, nggak boleh. Kita ini bisa jadi akan mendapatkan faedah dari siapapun. Karena ilmu itu Allah yang ngasih. Ilmu itu Allah yang ngasih. Dari mana? Terserah Allah. Dari tukang sampah sekalipun. Gitu. Mas kalau buang sampah itu begini caranya gini. Dengerin aja. Nanti manfaat. Barakallahu. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan suudzon sama ilmu. Jangan suudzon sama
ilmu. Ada syairnya, la tusi bil ilmi dhannan ya fata, inna su'adzanni bil ilmi atabu. Artinya, janganlah kamu suudzon kepada ilmu wahai anak muda. Inna su'adzanni bil ilmi atabu. Sesungguhnya suudzon kepada ilmu itu adalah kebinasaan. Gak boleh suudzon sama ilmu. Ngapain belajar komputer, ngapain belajar bahasa Inggris, ngapain belajar psikologi, ngapain belajar ilmu-ilmu itu. Gak boleh. Gitu. Pokoknya khusnudzon sama ilmu. Ilmu itu ada memang untuk dipelajari. Kalau dipelajari berarti manfaat. Gitu. Seringkali kita ini masih ada suudzonnya. Terutama para penuntut ilmu itu kalau suudzonnya begini. Ini kalau saya belajar ini nanti dapat profit apa ya gitu. Dapat keuntungan apa? Ada leverage atau enggak? Dan seterusnya. Kan enggak begitu. Sekarang barakallahu saat kita dikasih ilmu sama orang, kita nggak tahu kan kapan memanfaatkannya, tapi akan ada masanya tuh manfaatin. Bahkan ilmu, gimana sih masang lampu gimana? Coba kalau kita nggak bisa masang lampu, kita mesti minta tolong sama orang, keluar duit, ya nggak? Cara dandanin ini gimana? Cara masak ini gimana? Cara naik ini gimana? Dan lebih daripada itu, ilmu bisnis gimana? Ilmu ini gimana? Jangan seudon sama ilmu, gitu. Kenapa? Binasa kita kalau seudon sama ilmu. Tambah terus ilmunya, ilmu dunia, ilmu akhirat terus. Nah, maka itu setiap Syawal tuh coba koreksi diri atau di awal tahun. Kira-kira dapat tambahan ilmu apa nih tahun ini? Kok nggak dapat tambahan ilmu? Ya nggak bakal berkembang lah hidup. Ya kan? Nggak mungkin bakal berkembang. Oke. Berkaitan dengan ini, dengan dunia ini, bisa dihapus, maaf. Baik, barakallahu. Jadi urutannya begini. Ini value. Apa itu value? Nilai. Satu nilai, satu harga. Oke? Value. Yang kedua, opportunity. Pintar bahasa Inggris ini. Oke? Kemudian attitude. Nanti attitude ini menurut penafsiran mungkin ya, nanti sikap mental nanti saya terjangkau insya Allah. Oke. Orang itu kalau punya value, punya nilai, ya kan, dia bakal dapat opportunity, dia bakal dapat kesempatan. Oke. Kalau sudah dapat kesempatan, dijaga dengan menjaga attitude, ya, dengan menjaga sikap mental kita. Nanti kita serangin. Oke. Yang belum ditambah tadi, nah ini value ini tambah ilmu tuh. Kalau orang itu tambah ilmu dan ilmunya mumpuni lagi, udah dia punya nilai, dia bakal dihargai sama orang. Masya Allah. Sekarang alhamdulillah saya diundang ke sini, pasti mengharapkan ilmu dari saya kan? Harapin nggak atau cuma untuk nongkrong doang, ya kan gitu. Berarti apa? Berarti ilmu saya dihargai sampai diundang ke sini. Ilmu apapun itu, mau ilmu bisnis, mau ilmu ternak, mau ilmu apa, udah. Saat kita ini mampu memiliki ilmu itu semuanya, ya Allah, ya Rabb, dan anak-anak kita nggak usah khawatir jika sudah kita kasih ilmu, nggak usah